Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini sebagai amalan kebaikan bagi kita semua. Mari kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari dengan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang berikutnya kita baca. Qala al-muallifu rahimahullah: ar-rajmu haqqun. Rajam itu pasti kebenarannya. Hukum rajam itu pasti kebenarannya. Demikian Al-Imam Al-Barbahari mencantumkan tentang permasalahan rajam dalam bab akidah. Padahal pembahasan rajam itu biasanya dibahas di kitab fikih.
Tetapi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memasukkan pembahasan rajam ini dalam akidah. Nanti akan kita ketahui apa motif, apa alasan beliau memasukkan pembahasan rajam dalam bab akidah dan dalam bab prinsip. Kita ikuti saja penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Allah subhanahu wa ta'ala harrama asya' fil a'rad wa fil muamalat wa ghairi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan berbagai hal, berbagai perkara fil a'rad, dalam hal terkait kehormatan, wa fil muamalat, Allah juga mengharamkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan muamalah. Wa ghairi dzalika, dan selain dari itu. Dalam bab kehormatan, berkaitan dengan kehormatan manusia, seperti Allah mengharamkan menuduh wanita berzina, wanita baik-baik berzina, diharamkan. Menuduh tanpa bukti, diharamkan ghibah, membicarakan aib orang lain, mengharamkan mencela, meremehkan, memanggil dengan sebutan-sebutan jelek. Ini diharamkan karena berkaitan dengan kehormatan manusia. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal-hal dalam bab muamalah, seperti Allah mengharamkan riba, seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dalam bab jual beli, yaitu jual beli yang mengandung perjudian, dan seterusnya yang berkaitan dengan bab muamalah. Wa hadhil muharramat, kata beliau, tanqasimu ila aqsam, dan perkara-perkara yang diharamkan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, muharramat kabair, perkara-perkara yang Allah haramkan yang sifatnya dosa besar. Wa muharramatin saghair, dan perkara-perkara yang diharamkan yang merupakan dosa-dosa kecil. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa perkara yang diharamkan atau dosa itu terbagi menjadi dua macam. Setelah para ulama meneliti, menelaah dalil-dalil dari Al-Quran serta hadis-hadis Nabi, mereka menyimpulkan bahwa dosa itu ada dua macam. Ada yang namanya dosa besar, dan ada yang namanya dosa kecil. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan sebuah ayat yang menjelaskan, mengisyaratkan akan hal ini dalam surat An-Najm. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam.
Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi. Mereka orang-orang mukminin adalah orang-orang yang menjauhi kaba'iral ismi. Demikian konteksnya. Kaba'iral ismi artinya dosa-dosa besar. Illal lamam, kecuali al-lamam. Kata ahli tafsir, al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Sehingga makna ayat ini, mereka orang-orang saleh itu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terus-menerus berada dalam dosa besar. Ayat ini mengisyaratkan adanya di sana dosa besar dan kecil. Begitu pula dalam surat An-Nisa, saya tidak ingat ayatnya namun saya ingat suratnya. In tajtanibu kaba'iral ismi. In tajtanibu kaba'iral ismi. Nukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kalian menjauhi kaba'iral ismi, dosa-dosa besar, niscaya Allah akan ampuni. Ya, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini pun mengisyaratkan di sana ada dosa yang namanya dosa besar. Apabila kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan mendapatkan penamaan dosa besar. Salah satunya adalah hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, maukah kalian aku beritahu dengan akbaril kabair, dosa yang paling besar di antara dosa besar. Berarti apa? Di sana ada yang namanya dosa besar, dan ada dosa besar ini yang paling besar disebut akbaril kabair. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam al-isyraku billah wal uququl walidain." Dosa yang paling besar itu berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan durhaka terhadap orang tua. Nah, ini pun sebagai dalil nas yang tegas dari Nabi bahwa syirik dan durhaka terhadap kedua orang tua adalah dosa besar. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi dari Nabi, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Ar-Ramadhanu ila Ramadhan, wal umrah ila al-umrah, wal jum'ah ila al-jum'ah, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair." Ibadah puasa Ramadan menuju Ramadan berikutnya, Jumat menuju Jumat berikutnya, umrah menuju umrah berikutnya, mukaffirat, kata Nabi, mukaffirat. Ibadah-ibadah ini sebagai mukaffirat, penghapus dosa. Iya. Jadi salat Jumat kita, puasa kita, ini sebagai penghapus dosa. Iya. Tapi kata Nabi SAW, "Idzajtunibatil kabair," jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Sekali lagi apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Berarti di sana ada yang namanya dosa
besar. Cukup di dalil yang telah kita sebutkan. Sehingga pendapat yang benar adalah dosa itu ada dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan enggak ada, dosa itu semuanya besar. Iya. Karena yang dimaksiati itu Allah. Memang benar. Nah, dosa itu jangan kita remehkan, tetapi pembagian ini tetap harus ada karena memang berbeda hukumnya dan dampaknya ya bagi pelaku nantinya. Iya. Maka kita katakan pendapat yang benar adalah yang membedakan. Dan ingat, pembagian ini bukan dalam rangka meremehkan dosa kecil, bukan. Oh, berarti kalau dosa kecil nggak apa-apa, bukan. Tapi ingin membedakan nanti dosa besar hukumnya apa sih? Kalau dilakukan, dosa kecil hukumnya apa? Itu saja. Ketika terjadi dan dilakukan, bukan dalam rangka meremehkan. Karena yang besar pun awalnya apa? Kecil kan? Iya. Kata Imam Ahmad, ya, jangan kalian meremehkan dosa. Tidakkah kalian tahu gunung itu berasal dari batu kecil? Kalau dosa kecil itu terus dilakukan, ya jadi besar. Nah, Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, iyyakum wa muhqiratidz dzunub. Jauhilah, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Ini kata Nabi, fa innahunna idza ijtama'na fi rajulin, sesungguhnya dosa kecil itu apabila terus dilakukan, berkumpul pada diri seorang, sampai dosa-dosa ini membinasakannya. Jadi jangan meremehkan walaupun itu dosa kecil. Iya. Kita kembali ke pembahasan tentang dosa-dosa besar dan kecil. Oleh karena itu beberapa ulama mengarang buku atau kitab yang berkaitan dengan hal ini. Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab yang berjudul Al-Kabair. Dosa-dosa besar di dalamnya beliau menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Begitu ulama-ulama di masa sekarang, Asy-Syaikh Muqbil dalam kitab Jami' Shahih membuat sebuah bab Al-Kabair. Dan para ulama yang lain. Nah, sekarang apa sisi perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Iya. Sisi perbedaannya adalah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah dosa-dosa kecil akan terhapus oleh amalan ibadah yang kita lakukan. Ya, dilakukan oleh tangan kita, wajah kita, mata kita, kaki kita. Itu ketika kita berwudu, puasa, sholat, ya, gugur, ya, oleh amalan ibadah kita. Dalilnya diantaranya, ya, hadis tentang wudu, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tawadda'al 'abdu fa ahsanal wudu'a fa ghassala wajhahu, apabila
seorang hamba itu berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka kata Nabi SAW, maka akan bergugurlanlah dosanya ma'a al-ma atau ma'a akhiril ma, atau kama qala Rasulullah, maka akan berguguranlah ya dosa yang telah dilakukan oleh kedua matanya bersama aliran tetesan air. Tapi memang dosa nggak kelihatan, Pak. Sekali lagi, dosa itu tidak bisa terlihat. Kalau dosa itu terlihat oleh orangnya, nggak akan ada orang melakukan dosa. Ya tidak? Mau dosa ngelihat dosanya sudah segede gunung, pikir-pikir. Atau seandainya dosa itu memiliki bau, semakin banyak dosa semakin bau. Ya mungkin ya banyak orang tidak akan melakukan dosa. Tapi memang hikmah Allah, dosa tidak ditampakkan, pahala tidak ditampakkan. Kenapa? Allah menguji mana yang benar-benar beriman kepada Allah, takut terhadap Allah. Mana? Nah, karena orang yang meninggalkan dosa, kuat menahan hawa nafsunya, itu bisa dilakukan dan bisa seseorang sabar. Karena apa? Karena yakin dan iman. Tanpa yakin dan iman gak akan bisa. Semakin kokoh keimanan seseorang, akan semakin kuat dia menghindari perkara yang haram. Semakin lemah seseorang imannya, maka semakin sering dia terjatuh kepada keharaman. Iya, demikian. Ini dosa-dosa kecil. Itu saya sebutkan salah satu dalil-dalilnya sangat banyak. Iya. Seperti juga hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhditsu fihi ma nafsahu illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, mirip, sama. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia khusyuk dalam sholatnya, maka akan terhapus dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah dia lakukan. Ini semua dosa-dosa yang terhapus oleh wudu, oleh sholat, itu dosa-dosa kecil. Demikian. Oh kalau begitu nggak apa-apa melakukan dosa, nanti kita sholat. Boleh nggak punya pemikiran begitu? Kan terhapus. Ya nggak boleh. Itu namanya menghalalkan kalau begitu. Nggak boleh. Manusia terjatuh dengan hawa nafsu tidak sengaja. Iya. Berbeda dengan yang mengatakan nggak apa-apalah. Kan bisa terhapus pakai wudu, nanti habis ngelihat sesuatu yang sedikit diharamkan, nggak apa-apa nanti langsung wudu nanti terhapus. Masalahnya itu sekarang yang jadi masalah, wudu kita diterima oleh Allah tidak? Kita tahu diampuni atau tidak? Itu masalahnya. Iya. Jadi seorang khawatir, jangan kemudian mengatakan nggak apa-apa nanti selesai melakukan dosa wudu. Kita tidak tahu wudu kita diterima atau tidak. Tidak tahu mana wudu kita yang bisa menghapus dosa kita. Tidak tahu. Seorang harus khawatir ketika terjatuh ke dalam dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu dosa kecil. Kemudian adapun dosa besar itu tidak akan bisa dihapus oleh amalan ibadah kecuali jika dia bertobat dari dosa tersebut. Saya akan gambarkan. Misalkan ada orang, kita berlindung kepada Allah dari orang yang semodel ini. Dia adalah orang pemakan riba. Ya, pemakan riba. Dosa riba kan dosa besar. Iya. Bahkan yang paling ringannya itu apa? Seperti seseorang yang menikahi ibunya. Dosa besar. Orang ini pemakan riba. Dia rajin sholat, puasa, rajin sedekah, amal ibadah kan? Tapi dia apa?
masih berbuat riba atau belum bertobat dari riba tersebut, maka dosa riba tersebut tidak akan terhapus sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dulu, menyesal, tidak akan kembali kepada riba tersebut. Karena tadi Nabi SAW mukaffirat, akan dihapus dosa itu apabila menjauhi dosa besar, kecuali apabila dia menjauhi dosa besar. Artinya kalau dosa besar harus tobat. Iya, dari dosa tersebut secara khusus. Ya, saya bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa membunuh, mencuri. Dan di yaumul qiyamah nanti pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Para pelaku dosa besar nanti di akhirat itu di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Orang-orang yang di dunia suka melakukan dosa besar terus mati belum tobat, nanti dia di bawah kehendak Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika dia Allah kehendaki diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan langsung ke dalam surga. Namun jika Allah kehendaki orang ini tidak pantas diampuni, tetapi dia harus masuk neraka dulu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Iya, setelah bersih dosanya diangkat oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dari Nabi. Nah, ini pelaku dosa besar. Tahta masyiatillah. Dalilnya mana? Dalilnya ayat yang sering kita dengar dalam surat An-Nisa. Ada 2 tempat dalam surat An-Nisa. Yang pertama kalau tidak salah dalam surat An-Nisa ayat 81 dan juga ayat 118. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Perhatikan lafadznya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah orang yang mati dalam keadaan syirik, di dunia berbuat syirik, lalu meninggal tidak bertobat, maka dosa yang ia bawa itu tidak akan diampuni, alias dia kekal di dalam neraka. Ini makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Beda kalau bertobat di dunia, dosa apapun diterima oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Perhatikan ya, yang redaksi yang kedua ini. Sesudah Allah akan mengampuni dosa duna dzalik, di bawah syirik. Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Iya. Seperti tadi, riba, zina, mencuri, membunuh, ini kan di bawah syirik. Allah akan mengampuni, tapi apa? Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Diampuni langsung masuk surga. Seperti itu. Ini pelaku dosa besar kalau dia enggak tobat di dunia. Kondisinya demikian. Wal'iyadzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Bagi seorang yang terjatuh ke dalam dosa besar, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Iya, adapun di dunia perbedaannya apa? Sekarang patokannya apa bisa membedakan ini dosa besar, ini dosa kecil? Nah, di sini berselisih para ulama, kita ringkas saja. Karena tidak ada nas secara khusus dari Nabi berapa jumlah dosa besar
Apa saja ciri-cirinya tidak ada nas secara khusus. Namun di sana ada beberapa nas ya yang mengisyaratkan, seperti hadis-hadis tadi menyebutkan secara langsung syirik dan durhaka terhadap orang tua. Iya. Ini nas dari Nabi. Namun secara umum apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar itu di antara cirinya kalau ada ya pidananya ya di dunia. Misalkan berzina hukumnya apa? Dirajam. Nah, ini berarti ciri. Itu dosa besar. Mencuri, potong tangan. Nah, ini berarti dosa besar. Atau dosa besar itu adalah yang berdampak adanya denda, kafarah. Seperti misalkan apa? Zihar. Zihar itu kalau suami berbicara kepada istrinya, kamu itu seperti ibu saya, sudah peot misalkan. Iya. Ini zihar namanya. Iya. Ini dosa besar karena ada kafarahnya. Berhubungan badan ketika di siang hari bulan Ramadan, ada kafarahnya, itu dosa besar. Iya. Yang ada kafarahnya. Atau di sana ada ancaman khusus dari Nabi, seperti laknat, kemurkaan dari Allah. Ini ciri bahwa itu dosa besar. Seperti Allah melaknat para wanita yang mentato dan minta ditato. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang merubah jalur-jalur jalan atau batas garis-garis tanah. Itu dosa besar karena ada laknat di situ. Nah, itu diantara ciri-cirinya. Itu sedikit atau sekilas tentang pembahasan atau permasalahan dosa besar dan dosa kecil. Sangat panjang jika kita membahas lebih detail tentang permasalahan tersebut. Namun kita isyaratkan apa yang saya kira cukup. Summa hiya min haitsul uqubatu ala man irtakabaha tanqasimu ila salasati aqsam. Kemudian dari sisi hukuman terhadap orang yang melakukan perkara-perkara yang haram, itu ada 3 bagian. Iya, sekarang dilihat dari hukuman. Hukuman orang yang melakukan perkara yang haram. Al-qismul awal, pembagian pertama, muharramatin wada'allahu laha uqubatin muhaddadah. Perkara-perkara yang diharamkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan hukuman tertentu. Wahia ma tusamma bil hudud, yang dinamakan dengan hudud. Dalam kitab fiqih di akhir-akhir kitab kita akan menemukan disebut kitabul hudud. Ya. Kitab yang membahas tentang pidana. Ya, orang ini yang melakukan ini, pidananya apa? Oh, dia potong tangan. Orang ini ya, dicambuk 50 kali. Orang yang mabuk cambuk. Disebut kitabul hudud. Iya. Summiyat hududan. Hudud itu apa? Artinya had itu batasan. Hudud kata jamaknya. Kenapa dikatakan hudud? Minal had wa huwal mana'. Dari kata had yaitu larangan. Li'anna hadhil uqubat. Karena larangan-larangan tersebut, karena hukuman-hukuman tersebut tamna'u minal wuqu' fi hadhil ma'asi, mencegah terjatuhnya ke dalam maksiat-maksiat tersebut. Ya, seperti hukum qisas.
Ya kalau orang tahu membunuh itu ada qisas, dia pikir-pikir, kan begitu. Menghalangi dia untuk membunuh. Ketika tahu dia membunuh akan dibunuh, menghalangi. Maka dikatakan hudud, kitabul hudud. Nah ini yang pertama, ada perkara yang diharamkan memiliki apa? Ya hukuman tertentu. Seperti tadi, potong tangan, zina, mencuri, minum khamr, dan seterusnya. Pembagian kedua, muharramatun lam yad'illahu laha hududan. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, namun Allah tidak menentukan hukuman tertentu. Walakin fiha ta'zir, akan tetapi padanya ada ta'zir, peringatan keras. Ya. Wa huwa mauqulun ila ijtihadi waliyil amri. Dan itu diserahkan kepada ijtihadnya penguasa. Contohnya seperti apa? Orang yang meninggalkan haji, enggak mau haji karena pelit, karena kikir, bakhil. Wah, kalau saya haji harus 50 juta. Kata orang Jawa eman-eman, nyaah, iya kan? Iya. 50 juta, ya mendingan buat bangun rumah. Gak mau haji dia, walaupun dia tahu haji itu wajib, gak mau. Nah ini jelas dia melakukan perkara yang haram, melanggar, berbuat dosa. Hukumannya bagaimana? Tidak ada hukuman tertentu. Ini dikembalikan kepada penguasa muslim. Sampai dia jera, sampai dia mau haji, diberikan hukuman. Itu salah satu contohnya. Nah, ada perkara yang haram yang tidak ada hukuman tertentu. Dan itu termasuk dosa besar, namun tidak ada. Walakin fiha ta'zir wa huwa mauqulun ila ijtihadi waliyil amri bima yarahu ra'iyan anha. Dengan apa yang ia lihat, ya, radi'an anha, yang membuat ia jera, entah dicambuk, entah dihabes, dikurung, entah di apa, silahkan. Itu penguasa, diserahkan kepada penguasa. Wa huwa ma yusamma bita'zir wa huwa ta'dzib, yang disebut dengan ta'zir. Ya, ta'zir itu adalah dididik, hukum. Wal qismus salis, pembagian ketiga, ma lam yakun fihi haddun wala ta'zir minal muharramat. Perkara-perkara yang haram yang tidak ada pidananya dan tidak ada ta'zir, hukumannya. Ya, hukuman dari penguasa tidak ada. Wa inna ma fihi wa'idun wa ghadabun wa la'natun wa nar. Namun padanya ada ancaman, kemurkaan, laknat dan neraka. Demikian dalam hadis ya disebutkan. Hanya lafadznya ya semoga Allah melaknat, begitu. Semoga Allah melaknat. Sebagaimana tadi para wanita yang mentato dan minta ditato, menyambung rambut dan minta disambung rambutnya, dilaknat. Sudah, hanya itu saja. Iya, tidak ada hukuman tertentu. Wa ghairi dzalik min anwa'il wa'id, dan macam-macam yang lain dari macam-macam ancaman. Seperti apa contohnya? Kata beliau, ka'aklir riba wal qimar, seperti makan riba dan judi. Banyak kalau kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tentang ancaman laknat dari Allah tentang orang-orang yang makan riba dan berjudi, tapi tidak ada hukuman tertentu.
pidana tertentu, enggak ada. Nah. Kemudian wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Hadza fihi wa'idun syadid. Maka padanya ada ancaman yang keras. Yarda'u man fi qalbihi iman. Maka orang yang punya iman dalam hatinya tidak akan melakukannya. Orang yang benar-benar memiliki iman dalam hatinya tidak akan melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah. Iya. Menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa tadi adalah orang yang selemah-lemahnya iman. Ketika melakukannya, orang yang selemah-lemahnya iman. Berjudi, berzina. Ada. Bukan tidak ada seorang muslim yang melakukannya. Bukan saja di zaman kita yang sudah jauh dari masa kenabian. Di zaman Nabi ada, saja ada. Orang yang berzina. Ada. Dari kalangan kaum muslimin. Sehingga apa? Adanya apa? Hukum rajam. Ada. Demikian. Wa man kana laisa fi qalbi iman au kana dha'ifal iman. Dan barang siapa yang tidak ada dalam hatinya iman atau dia lemah imannya, ya, fa inna amamahu, maka sesungguhnya di depan dia hisaban wa iqaban, penghisaban dan hukuman fil akhirah, di akhirat nanti. Tinggal dia mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat jika dia tidak bertobat. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang makan riba, innal ladzina ya'kuluna ar-riba na'am yaqumu kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang memakan riba lalu enggak tobat, nanti di akhirat dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang kerasukan setan. Gimana Pak bayangan kalau kita sudah pernah melihat orang kerasukan setan? Matanya melotot sambil naam, ngamuk-ngamuk. Demikian nanti orang yang memakan riba di akhirat. Allah berikan ciri khusus. Nah ini bagi pelaku dosa besar nanti di akhirat. Di antaranya pemakan riba seperti ini kondisinya nanti di yaumul qiyamah. Menyedihkan kalau kita membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat bagaimana kondisi pelaku dosa besar nanti di akhirat. Iya. Ketika dia tidak bertobat, menyedihkan. Begitu pula sedikit faedah tambahan. Ya. Di antara dosa besar adalah meminta-minta, bukan karena darurat. Minta-minta. Tahu ya apa ya? Minta-minta ke orang, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Minta-minta jadi profesi, padahal dia makan masih ada, baju masih punya. Minta-minta. Ini dosa besar. Kata Nabi SAW, innal mas'alata kaduhun yaqdahu fi wajhihi. Sesungguhnya meminta-minta itu adalah kaduh, sebuah borok yang mengena pada wajah seorang yang meminta-minta. Semakin dia banyak meminta, semakin banyak borok yang ada di mukanya. Dan demikianlah nanti kondisi orang-orang yang meminta-minta di akhirat. Wajahnya penuh dengan borok. Waliyadzubillah. Kondisinya. Sehingga orang nanti tahu, kenapa si fulan pemakan riba? Kenapa si fulan wajahnya tukang minta-minta? Iya. Kenapa si fulan tukang bohong? Dikenal. Itu kondisi menyedihkan bagi para pelaku dosa besar. Waliyadzubillah. Iya. Ketika mereka sudah menampakkan tidak malu lagi, oleh Allah ditampakkan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang yang masih punya rasa malu sembunyi-sembunyi dalam melakukan dosa.
Sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan dan istiqamah, Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Barakallahu fikum. Istiqamah dalam ketaatan itu, mengamalkan amalan-amalan sunnah, terus Allah akan berikan keutamaan. Salah satu contoh adalah muadzinun. Ya, orang yang suka azan, muadzin, terus azan, istiqamah azan sampai dia meninggal. Kata Nabi SAW, al-muadzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamati. Orang yang suka azan di dunia itu lehernya paling panjang nanti di akhirat. Gimana lehernya panjang? Ya panjang, dia bisa melihat ya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa sih fulan? Oh, dulu tukang azan. Masya Allah. Iya. Berbanggalah dia nanti di yaumul qiyamah dengan amalannya ketika dia istiqamah. Demikian. Nah, beristiqamahlah ketika kita melakukan satu amalan kebaikan. Ya, upayakan jangan terputus terus, karena Allah akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Fallahu jalla wa ala harrama hadhil muharramat. Sesungguhnya Allah jalla wa ala mengharamkan perkara yang diharamkan tersebut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha. Janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut, melalaikan kewajiban tersebut. Wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan engkau langgar. Kalau ini wajib, tunaikan ya sebagaimana mestinya. Jika ini haram, jauhi, jangan kita langgar. Wa sakata an asya, dan Allah diam terhadap hal-hal yang lain. Ini wajib, ini haram, ini halal, ini haram. Ada perkara-perkara yang tidak dibahas, ini wajib atau haram. Rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat untuk kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tas'alu anha, jangan kamu bertanya tentangnya. Iya. Artinya terkadang ini di masa Nabi ya. Jangan sampai ketika itu kaum muslimin dilarang banyak bertanya kepada Nabi dalam hal-hal yang tidak dibahas oleh Allah. Karena dikhawatirkan justru nanti malah menjadi mudarat bagi mereka yang bertanya. Begitu. Ini di masa Nabi, karena ketika itu syariat masih apa? Turun. Satu waktu para sahabat berkumpul bersama Nabi SAW. Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, berhajilah. Selesai sampai sini Nabi. Ada seorang bertanya, ya Rasul, apakah setiap tahun? Ya begitu. Apakah hajinya setiap tahun? Maka kata Nabi, janganlah kamu bertanya. Kalau kamu bertanya kemudian Allah wajibkan kepada kamu tiap tahun, begitu, akan memberatkanmu. Iya. Cukup kalau kamu dikatakan wajib haji, sudah laksanakan. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu binasa, karena dua hal, kata Nabi SAW. Yang pertama karena menyelisih nabinya, wa kasratu masailihim, dan banyak bertanya. Iya, banyak bertanya. Oleh karena itu, setelah hadis ini dan ayat ya yang berbunyi la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, janganlah kalian banyak bertanya
Kalau dijelaskan hukumnya justru memudaratkan kalian. Gak perlu bertanya, cukup yang diperintahkan laksanakan, ya yang diharamkan tinggalkan. Maka setelah itu para sahabat gak pernah banyak bertanya kepada Nabi. Bahkan berharap kalau ada orang Baduy pedalaman datang bertanya kepada Nabi. Karena orang Baduy dimaklumi, ya ingin menambah ilmu. Para sahabat jarang bertanya kepada Nabi dengan banyak pertanyaan. Maka kata Anas bin Malik, saya senang, atau Ibnu Umar, saya senang ketika datang seorang Arabi bertanya masalah terhadap Nabi SAW. Ini maksud daripada hadis ini ya. Fala tas'alu anha, itu maksudnya. Tapi kalau kita bertanya terhadap satu hukum yang belum tahu, ya wajib bertanya. Iya, hukum tentang wudu, hukum tentang sholat, wajib bertanya. Wa min hadhil hudud, nah itu sekedar muqaddimah. Wa min hadhil hudud, dan di antara had hukuman adalah hadduz zina, hukuman zina. Waz-zina fi'lul fahisati fil farji la yahillu laha. Apa itu zina? Zina itu melakukan fahisyah, perbuatan keji pada kemaluan yang tidak halal. Nah, ini disebut zina. Wa hadza huwa zina, itulah zina. Fi'lul fahishati fil furuj allati harramallahu illa bil aqdi asy-syar'i as-sahih, yaitu melakukan kekejian, perbuatan yang keji pada kemaluan yang Allah haramkan kecuali dengan akad yang syar'i. Oleh karena itu ulama fikih membuat sebuah kaidah, asal dalam permasalahan kemaluan itu haram. Apa? Haram. Ya, sampai ada dalil yang membolehkan. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki melakukan hubungan, ya, dengan tanda kutip hubungan, ya, melakukan hubungan intim dengan seorang wanita, asalnya haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan, dan itu hanya dua. Yang pertama yaitu disebut nikah, akad yang syar'i, ketika nikah jadi halal. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Yang kedua apa? Perbudakan, ketika seorang wanita kafirah di medan perang tertawan oleh kaum muslimin, dijadikan dia budak. Maka bagi yang memiliki wanita tersebut yang merupakan budak, boleh menggaulinya. Naam. Kata Allah, naam. Alladzina yuhafizuna walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Namun di kita sekarang, zaman kita sekarang nggak ada apa? Nggak ada perbudakan. Ya. Bukan budak bahasa Sunda ya, bukan. Kalau budak bahasa Sunda, iya anak. Tapi budak dalam status kemanusiaan, di bawah merdeka, budak. Hamba sahaya. Barakallahu fikum. Tidak ada di masa sekarang. Karena apa? Karena sempitnya sebab perbudakan. Islam menjadikan sebab perbudakan itu hanya satu, yaitu medan perang. Ya, dan itu pun adalah jika dia dalam kondisi kafir. Ditawan dan dia kafir, jadi budak.
Tapi kalau terjadinya sesama kaum muslimin ditawan, nggak boleh dijadikan budak. Kok bisa? Bisa saja terjadi. Iya. Salah satu contohnya memerangi orang-orang Khawarij, teroris Khawarij. Dia punya kekuatan, syaukah wa jaulah, di satu kampung punya kekuatan dan memudaratkan, mengancam keamanan negara, diperangi oleh penguasa, oleh kaum muslimin, diperangi sampai mereka tidak membahayakan. Masuk ditaklukkan kampung tersebut, maka orang yang ada di kampung tersebut tidak boleh ditawan, jadi budak tidak boleh, dirampas hartanya jadi ghanimah tidak boleh, karena mereka muslimun. Bisa dipahami? Nah, itu perbudakan hanya satu, dia kafir dan di medan perang. Jadi kalau pembantu dibelikan visa, tidak bisa jadi budak. Nah, karena sebagian awam dari kalangan orang Arab ketika ada seorang TKW bekerja di rumahnya dengan dibayarkan visanya, menganggap itu budak. Tidak bisa, itu bukan budak. Nah, kita kembali ke sini. Sampai mana tadi? Oh iya. Asal daripada kemaluan itu diharamkan sampai ada dalil tadi, perbudakan dan akad nikah. Selain itu haram. Nah, qala ta'ala walladzina, di sini ayatnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan budak-budak mereka, maka itu tidak tercela. Iya, itu halal. Nah, faman ibtagha wara'a dzalik, barang siapa mencari selain itu, bukan istrinya, bukan budaknya, kok melakukan hubungan, faulaika humul adun, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang adun, orang yang melampaui batas, yaitu para pezina. Nah, al-mutajawizun minal halal ilal haram, orang yang melampaui batas dari yang halal menuju yang haram. Faman waqa'a fiz zina, maka barang siapa yang terjatuh kepada zina, fahuwa ala qismain, ada dua kelompok atau ada dua bagian. Yang pertama, imma an yakuna bikran, orang yang berzina ini dia bikran, bujang, belum pernah nikah, atau perawan belum pernah menikah, lam yasbiq lahu, sebelumnya belum pernah, an wati'a imra'atahu, dia menggauli istrinya dalam akad nikah as-sahih, yu'iffuhu, yang membuat dia terjaga dari zina. Artinya belum pernah nikah dengan akad yang syar'i, lalu berzina. Nah, fahada huwal bikru, itu yang disebut bikr dalam bahasa Arabnya, bujang atau perawan, istilah singkat dari istilah kita. Wahada uqubatuhu, ini hukumannya, an yujlad mi'ata jaldah, dia dicambuk dengan 100 cambukan. Berapa? 100. Yang mencambuk siapa di sini? Penguasa. Iya. Pemerintah, bukan per orang. Bukan ketua masjid, bukan ketua ormas, bukan, tetapi penguasa yang menghukumnya. Had ditegakkan oleh penguasa. Sebagaimana dahulu yang menegakkan had itu Nabi, yang merupakan penguasa kaum muslimin, bukan semua orang. Iya. Disebut main hakim sendiri. Ada kemungkaran, sikat. Padahal itu wewenang apa? Penguasa. Main sikat. Yang akhirnya bukan kemungkaran itu sirna, tapi apa? Tambah besar. Nah, tapi karena bukan penguasa, bukan wewenangnya.
Oleh karena itu semua hudud, semua had itu yang melakukan penguasa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya wanita pezina dan lelaki pezina atau yang berzina. Sedikit saya menyebutkan satu faedah. Kenapa dalam ayat ini ketika menyebutkan zina yang didahulukan itu perempuan. Az-zaniyatu, lafadznya muannas, wanita yang berzina, kemudian laki-laki yang berzina. Kalau kita melihat dalam ayat yang lain, tentang orang yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Laki-laki apa? Dulu. Kalau dalam berzina perempuan dulu. Kenapa? Kata para ulama, karena zina itu banyak dilakukannya oleh perempuan. Nah, oleh perempuan. Berbeda dengan mencuri, banyak dilakukannya oleh kaum laki-laki. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Fajlidu, maka jilidlah, cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan terbawa kalian oleh perasaan dalam agama Allah. Kasihan kalau dicambuk, nanti begini, nanti begitu. Jangan. Kalau dia sudah berzina dan harus tegakkan had, cambuk. Iya. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Jangan perasaan kamu itu membawa kamu untuk lembek. Iya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa beragama itu tidak boleh pakai apa? Perasaan. Beragama itu pakai dalil. Apa yang sesuai dengan dalil lakukan. Apa yang tidak sesuai dengan dalil tinggalkan. Jangan pakai perasaan. Menurut saya, perasaan saya ini baik. Ayo kita lakukan. Dalil mana? Gak usah pakai dalil, yang penting menurut perasaan kita baik, ya baik. Gak boleh begitu. Harus pakai dalil. Makanya banyak orang menyimpang, tersesat karena perasaan. Korban perasaan. Jangan pakai perasaan. Memang kita harus punya perasaan, tetapi pada tempatnya. Iya. Itu yang disebut hikmah. Iya. Ketika kita dituntut untuk tegas. Allah misalkan takdirkan orang yang di sekeliling kita yang kita cintai terjatuh kepada perkara yang haram. Dan dia harus misalkan apa? Dihukum. Misalkan anaknya atau istrinya atau gurunya, ya, atau orang yang dia agungkan. Kalau salah dan ternyata harus dihukum, maka kata la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Salah ya salah. Begitu maksudnya. Iya. Walaupun itu orang yang kita sayangi, orang kita hormati. Kalau salah bilang salah. Jangan pakai perasaan. Taib. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir.
wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah yashhad adzabahuma, ketika dicambuk ini dipersaksikan oleh sekelompok kaum mukmin. Ketika dicambuk dikumpulkan ya sekelompok kaum mukminin, saksikan dicambuk. Ini orang yang berzina sedang dicambuk sebagai takzir dan ibrah, pelajaran. Kalau orang berzina ya begini nih ya hukumannya. Demikian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum Allah. Wa jaa fi sunnati sahihah, dan disebutkan dalam sunnah, dalam hadis yang sahih, annahu yugharrab, dia setelah dicambuk diasingkan, yakni yub'ad 'anil balad alladhi marasal fahishah fihi, dia dijauhkan dari negeri yang dia melakukan kemaksiatan tersebut, ila baladin akhar, ke negeri yang lain, dijauhkan. Iya, itu tinggal ijtihadnya penguasa. Misalkan di Tasik, dijauhkan dari tempat ini yang dia biasa melakukan berzina, dipindahkan limuddati amin, selama 1 tahun. Jadi dicambuk ditambah pengasingan. Nah, qala, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 1690 dari sahabat Ubadah ibn Samit, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Ya, orang yang berzina, perawan dengan bujang, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, kata Nabi, dan diasingkan setahun. Ya, berarti hukum Al-Quran tadi dalam surat An-Nur ayat 2 ditambah dengan apa? Hadis, yaitu hukumannya ditambah diasingkan. Fasabata taghrib bis sunnah, maka hukum pengasingan itu telah tetap dengan sunnah. Wa ammal jildu fahuwa sabitun bil Qur'an. Adapun cambuk itu ditetapkannya oleh Al-Qur'an. Wa qad ajma'a al-ulama 'alal jildi. Para ulama sepakat wanita dan laki-laki yang masih bujang itu hukuman, ya, hukumannya adalah dicambuk. Semuanya sepakat para ulama. Wa jumhuruhum aidan ala taghrib, dan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu ditambah dengan pengasingan selama setahun. Hadza fi haddil bikri, inilah hukuman bagi bikr, laki-laki atau wanita yang berzina namun dia belum menikah dengan akad yang sahih. Amma sayyibu, adapun sayyib, lawan yang pertama, berarti sudah pernah menikah. Ya, sudah pernah menikah. Entah dia sudah cerai dengan istrinya atau belum, yang jelas dia pernah melakukan akad nikah. Wa huwa alladhi sabaqa an wati'a imra'atahu fi nikahin sahih, yang disebut muhsan, yaitu yang pernah menggauli istrinya pada pernikahan yang sahih. Wa arafa qadral a'rad wa hurmatal a'rad, dan ia tahu qadral a'rad, ukuran kehormatan dan haramnya kehormatan. Fahadha yurjamu bil hijarah hatta yamut, maka hukumnya dirajam dengan batu sampai meninggal, disebut rajam. Rojama yarjumu itu kan melempar dengan batu. Iya, itu rojam.
Maka hukuman ini disebut rajam karena hukuman ini dilakukan ya dengan melempar batu. Jadi orang yang berzina sudah menikah hukumannya berat, lebih berat. Kenapa? Ini penting ya bagi kita. Seseorang ketika dorongan maksiatnya itu lebih lemah, kemudian melakukan maksiat tersebut, itu hukumannya lebih besar. Saya ulangi, seseorang ketika dorongan maksiat itu lemah, lalu dia melakukannya, hukumannya lebih besar. Contoh orang yang sudah menikah, kan dia bisa apa? Bisa melampiaskan kepada istrinya kan? Artinya dorongan untuk berbuat zina itu lemah, sudah punya istri. Begitu. Ada tempat untuk melampiaskan, kok dia berzina? Maka hukumannya lebih berat. Berbeda dengan pemuda. Ya pemuda mau kemana kan begitu istilahnya. Dorongannya lebih kuat. Maka hukumannya lebih ringan. Subhanallah, Allah Maha apa? Adil. Iya. Makanya Allah melaknat seorang ya kakek, seorang yang sudah sepuh berzina. Iya, lebih jelek. Kenapa? Yang sudah kakek-kakek. Iya kan? Tapi berzina, syahwatnya sudah lemah kok berzina, begitu. Dan Allah melaknat orang yang miskin tapi sombong. Sudah miskin, sombong. Apa yang disombongkan? Kan dorongannya apa? Lemah sebenarnya, tapi dia melakukan maksiat tersebut. Hukumannya lebih berat. Nah, ini faidah penting bagi kita. Iya, dirajam. Dengan dikubur badannya setengah, dilempari oleh batu. Dengan ya perintah penguasa, sekali lagi penguasa. Bukan kita tangkap, misalkan ada di rumah tetangga, ayo bawa massa, tangkap, bawa ke lapangan, lempari. Bukan begitu. Serahkan kepada penguasa, penguasa yang melakukannya. Jika ternyata penguasa tidak melakukannya, dosanya bagi penguasa, bukan bagi apa? Kita. Nah, tanggung jawab penguasa itu berat, makanya. Taib, qala kama qala Umar. Sekarang dalil rajam. Apa dalilnya? Qala Umar, ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar Rasul sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 6442 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1691. Umar mengatakan nazalat ayatul rajam fawa'ainaha wa hafidnaha. Ayat tentang rajam itu telah turun. Kami jaga dan kami telah menghafalnya. Ayat tersebut dulu pernah turun. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun sudah melakukannya, melakukan rajam. Wa akhsha in tala bin nasi zamanun. Aku khawatir, aku takut ketika waktu berlalu. Iya. Pada manusia an yaqul, mereka mengatakan ma najidur rajam fi kitabillah. Kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam Al-Quran. Ala innahu fi kitabillah. Ketahuilah bahwasanya ayat rajam itu ada, pernah ada dalam Al-Quran. Saya katakan pernah ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ya ketika Islam sudah sempurna, ayat ini dihapus oleh Allah lafadznya. Ayat ini dihapus lafadznya, hukumnya masih ada. Begitu. Kalau kita bahas dalam usul fikih, ada sebuah ayat yang dihapus lafadz dan hukumnya dihapus. Ada juga lafadznya dihapus dalam Al-Quran tapi hukumnya masih tetap ada, yaitu rajam. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar, ada dalam Al-Quran. Yusiru ila qawlihi ta'ala.
Umar mengisyaratkan kepada firman Allah, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, jika ia berzina rajamlah, albattata nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim. Ini ayatnya. Namun sekarang dalam mushaf kita Pak sudah tidak ada redaksi seperti ini, tidak ada, dihapus. Namun hukumnya masih ada, sebagaimana kata beliau, hadza Qur'anun nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Ini Al-Qur'an dinasakh, dihapus lafadznya, namun hukumnya masih tetap ada. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara birrajam. Rasulullah telah merajam dan memerintahkan rajam. Wa ajma'al muslimun ala dzalik, dan sepakat kaum muslimin atas hukuman rajam. Walam yukhalif fihi illa ahlul bid'ah alladzina la yu'taddu bi khilafihim kal khawarij. Tidak ada yang menyelisihi hukum ini kecuali ahli bid'ah dari kalangan khawarij yang tidak perlu dianggap perselisihan mereka. Nah, sekarang terjawab kenapa pembahasan rajam dimasukkan ke dalam apa? Akidah. Artinya kalau ada seorang muslim mengingkari hukum rajam, maka dia menjadi ahli bid'ah, menyimpang. Satu saja ini. Ya, saya tidak percaya adanya hukum rajam dalam Islam, maka dia ahli bid'ah. Keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Karena hukum rajam itu tetap dalam Al-Quran, telah tetap dalam sunnah, serta ijma' kaum muslimin, sepakat kaum muslimin. Nah, di antara kelompok yang mengingkari adalah Khawarij dan juga Mu'tazilah. Kelompok kedua adalah Mu'tazilah. Dua kelompok ini mengingkari rajam dengan alasan enggak ada redaksinya dalam Al-Quran. Mana? Saya cari dari surat Al-Fatihah sampai apa? Dalam An-Nas enggak ada ayat rajam. Padahal ya tadi sudah kita sebutkan riwayat Umar ibnul Khattab ada dalam Al-Quran. Demikian. Pernah ada. Naam, dan dihapus lafadznya, namun hukumnya masih tetap ada. Dengan dalil Rasul melakukan rajam setelah itu. Nah, beberapa kali Rasul melakukan rajam, merajam seorang wanita yang berzina, merajam ya sahabat yang datang kepada Nabi dan berzina. Nah, merajam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih tersisa sedikit namun waktu tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan sore kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.